Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ambil Hikmahnya. Di channel ini kami akan berbagi 3 macam jenis video, di antaranya kisah orang alim, kisah inspiratif, dan podcast Islamik. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah kisah yang cukup cukup indah kalau diceritakan. Ini saya dapati daripada ceramah di tahun hampir tahun 2006 2007 lah, sekitar tahun itu. Jadi ada seorang pemuda yang sangat gigih untuk melaksanakan ibadah sholat. Di sini waktu sholatnya adalah sholat subuh. Suatu ketika pada saat subuh hari, cuaca tidak terlalu baik, agak sedikit mendung dan ada gerimisnya sedikit. Sang pemuda tersebut hendak pergi berangkat untuk ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Ketika di pertengahan jalan, sang pemuda tersebut terjatuh. Ketika dia terjatuh, dia kembali pulang, tapi tidak untuk menggagalkan niatnya untuk ke masjid melaksanakan sholat subuh, tapi dia mengganti pakaiannya dan kembali berangkat menuju ke masjid. Lalu di perjalanan yang sama, di tempat yang sama pula, kedua kalinya dia terjatuh dan dia kembali lagi ke rumah. Tepat seperti yang pertama tadi, dia mengganti pakaiannya dan tetap teguh untuk pergi ke masjid. Lalu untuk ketiga kalinya, sang pemuda tersebut baru separuh jalan, ada seseorang yang menghampirinya. Seseorang itu berkata, "Wahai pemuda, kemana engkau hendak pergi? Beberapa kali saya lihat engkau terjatuh di tempat ini. Maukah kamu saya hantar?" Jawab pemuda tersebut, "Boleh, silakan," dengan senang hati. Akhirnya sang pemuda tersebut diantarlah oleh orang tersebut menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda tersebut menawarkan kepada orang tersebut untuk ikut melaksanakan sholat subuh. Akan tetapi sang seseorang tersebut menolaknya. "Mohon maaf, saya tidak sholat." Lalu pemuda tersebut bertanya, "Kenapa? Waktu subuh sudah mulai. Sudah masuk waktu subuh. Mari kita sholat bersama. Mari kita sholat berjamaah." Dia berkata, "Saya adalah syaitan." Sang pemuda tersebut kaget. "Kenapa kok bisa? Kenapa kamu setan tapi malah mengantarkan saya ke masjid untuk melaksanakan sholat? Bukankah kamu menggagalkannya?" Lalu dia berkata, seseorang tersebut atau setan tersebut berkata, bahwasanya yang pertama kali tadi engkau terjatuh itu adalah dari saya. Saya yang melakukan itu, sehingga engkau terjatuh di pertengahan tadi. Tetapi ketika engkau pulang ke rumah dan engkau mengganti pakaianmu, tetap hatimu ini ingin ke masjid, Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Jawab setan itu kepada pemuda tersebut. Lalu yang kedua, engkau terjatuh kembali dan engkau pun kembali ke rumah untuk mengganti pakaiannya atau pakaian kamu. Ketika kamu memakai pakaianmu dan hati kamu tetap mau menuju ke masjid, Allah telah mengampuni dosa daripada kedua orang tua kamu. Lalu yang ketiga, kenapa saya mengantarkan kamu menuju ke masjid? Saya memastikan kamu baik-baik saja menuju ke masjid dan tidak terjatuh kembali. Kenapa? Karena ketika kamu nantinya terjatuh untuk yang ketiga kalinya dan kamu mengganti baju, mengganti pakaian dan kembali ke masjid, Allah telah mengampuni dosa seluruh kampung yang ada di kampung kamu. Itulah kenapa saya mengantarkan kamu ke dalam atau ke tempat ini, ke masjid, sampai dengan selamat. Demikian cerita ini. Silakan diambil hikmahnya. Salah satu hikmah terbesarnya adalah setan pun putus asa ketika menghadapi orang yang teguh dalam keimanannya, tidak hanya dalam hal ke masjid tapi dalam hal-hal lainnya. Ketika seseorang itu tekadnya itu kuat, maka setan pun akan melepaskan genggamannya atau melepaskan gangguannya kepada orang tersebut. Diambil hikmah daripada cerita tersebut. Cerita ini cukup menarik dan silahkan di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.